sebenarnya aku jujur ya, dulu kan aku masuk PGSD ini kan karena mamaku nih, dan kebetulan mamaku tuh backgroundnya sebagai guru sekolah dasar juga. Terus aku mikir, apa aku beneran mau jadi guru gitu kan? Apa aku beneran mau jadi guru? Apa aku bisa sabar? Apa aku bisa menghadapi anak-anak sekolah dasar? Ini anak kecil loh, aku mikir gitu kan. Halo Sobat Binus, kembali lagi bersama aku Michelle di acara podcast Bitalk, Binusian Talk. Kamu nanya, Binusian jawab. Gimana nih kabar Sobat Binus semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Mungkin di episode sebelum-sebelumnya nih Sobat Binus, kita udah bahas terkait tentang jurusan PGSD atau Primary Teacher Education bersama dengan mahasiswa aktifnya, yaitu Kak Roni. Nah, kali ini kita akan ngebahas terkait tentang Primary Teacher Education langsung dengan alumni dari jurusan PGSD sendiri, yaitu Kak Deli. Mungkin Kak Deli boleh disapa nih teman-teman semua. Semuanya Binusian. Oke, Kak Deli boleh nggak sih kenalin sedikit gitu ya, Kak Deli ini Binusian berapa dan kesibukannya lagi ngapain? Oke, nama aku Deli, aku Binusian 2020 dan sekarang kesibukan aku sedang mengajar sebagai guru sekolah dasar. Oke, kalau boleh tahu di mana tuh Kak Deli? Oke, jadi aku saat ini mengajar di Sampurna Academy. Dan saya mengajar di kelas 2 SD. Oke, nah mungkin tadi Kak Deli udah menyapa ya teman-teman Sobat Binus sekalian di rumah. Nah kali ini aku pengen jelasin dulu nih Kak Deli terkait tentang mekanisme dari acara podcast kali ini, karena mungkin agak berbeda ya Kak Deli. Nanti Kak Deli akan menjawab 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang udah kita siapin. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan Binusian semua nih Kak Deli ya, terkhususnya untuk di jurusan Primary Teacher Education. Nah gini kita udah sediakan namanya Q-Ball. Nanti Kak Deli tinggal ambil satu, kasih ke aku bacain, Kak Deli yang jawab gitu ya. Oke, Kak Deli udah siap? Siap. Oke, boleh kita langsung mulai aja, diambil satu Kak. Oke, aku ambil ya. Oke. Nah, kasih ke aku, nanti aku yang jawab. Oke, nah untuk pertanyaan pertama, mungkin apa aja yang akan dipelajari sih Kak kalau misalkan kita masuk ke PGSD? Apa benar harus bisa semua materi pelajaran kayak contohnya matematika, IPS, dan juga bahasa Inggris? Oke, kalau untuk pertama kali ketika kita ingin menjadi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, ini menurut aku ya, kalau menurut aku ini ketika kita ingin masuk PGSD, yang terutama ya harus punya percaya diri untuk mengajar, itu yang pertama. Nah, yang sisanya untuk apakah kita bisa matematika atau bahasa Inggris atau IPS itu nanti ketika kita menjalani saja dan bakalan ketahuan di mana kita lebih spesifik atau lebih sukanya di mana nih, passion kita di mana, ingin mengajarnya di mana. Tapi kalau untuk PGSD sendiri kan lebih baik ya, kita tuh harus suka dengan semua mata pelajaran karena kan guru sekolah dasar, apalagi kalau misalkan kita di sekolah yang misalkan di sekolah negeri gitu kan, lebih banyak kayak wali kelasnya itu kan mengajar matematika, IPA, IPS ya, kita harus menguasai itu. Nah, kalau misalkan ketika kita masuk di sekolah yang kayak sekolah internasional gitu kan, itu mereka lebih spesifik lagi. Jadi kayak mau, aku jadi guru matematika, yaudah kita masuknya jadi guru matematika, atau guru bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Karena kalau SD berarti kan harus bisa semuanya ya Kak. Sebenarnya beda kalau kita udah SMP SMA ya. Iya, benar. Mungkin kalau SMP SMA kan kayak guru wali kelasnya ya hanya dari guru matematika aja. Beda-beda, benar. Gitu ya. Betul, tapi kalau di PGSD Binus University itu kita benar-benar belajar semua mata pelajaran, jadi jangan khawatir. Bahkan olahraga pun kita juga belajar. Jangankan olahraga, pramuka kita belajar. Karena ya memang anak SD kan tetap juga belajar pramuka ya. Pramuka, iya, bahkan pramuka aja ya kita tetap belajar dasar-dasar pramuka, bukan hanya materi pelajaran saja, tapi yang skill yang lain misalnya kayak pramuka itu kita juga pelajarin loh di PGSD Binus. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Iya benar. Jadi pramuka pun dipelajarin gitu ya. Oke. Selanjutnya Kak, pertanyaan untuk kedua boleh Kak Deli ambil lagi. Oke. Ya. Oke.
Pertanyaan kedua. Nah, apa sih suka dukanya masuk program di Primary Teacher Education-nya BINUS University? Oke, aku akan memulai dari sukanya dulu, sorry. Sukanya dulu yang pertama. Aku benar-benar senang di PGSD BINUS. Ini tuh pertama lingkungannya. Kenapa lingkungannya? Teman-temannya seru, dosennya pun juga seru. Lalu apa ya? Kalau teman-temannya ya dari awal tuh aku kan sebenarnya aku jujur ya, dulu kan aku masuk PGSD ini kan karena mamaku nih, dan kebetulan mamaku tuh backgroundnya sebagai guru sekolah dasar juga. Terus aku mikir apa aku beneran mau jadi guru gitu kan? Apa aku beneran mau jadi guru? Apa aku bisa sabar? Apa aku bisa menghadapi anak-anak sekolah dasar? Ini anak kecil loh, kan aku mikir gitu kan. Apalagi kan kalau udah masuk PGSD tuh udah yang kayak udah ruang lingkupnya ya udah jadi guru gitu kan, udah tahu pastinya kemana. Nah terus aku mikir ya udahlah Bismillah aja kalau kan. Aku coba, ya alhamdulillah aku senang dengan lingkungannya. Dan dulu tuh aku juga mikir gini, masuk PGSD apakah teman-teman aku yang seru nggak sih? Kan aku mikir dulu kan jadi guru otomatis kayak serius banget gitu. Betul. Kan apalagi kan ibaratnya kalau kita kerja kan pasti kita ngerjain hal lain ya Kak. Ketika kita jadi PGSD kan berarti kita belajar lagi tapi cuman pelajaran SD gitu kan, iya gitu. Benar. Aku mikir gitu kan, seru nggak ya teman-temannya kayak gitu kan. Terus ternyata itu yang apa yang aku pikirkan itu semua terbalik, teman-temannya seru banget juga. Udah gitu dosen-dosennya juga seru banget Kak di PGSD jujur ya. Jadi kayak jadi tempat untuk apa namanya ya, saling curhat, sharing lebih tepatnya, sharing lebih ke karir. Bahkan ketika aku sudah lulus dari BINUS, PGSD BINUS, aku masih suka sharing karir sama teman-teman di PGSD. Bukan, sama dosennya pun juga. Iya. Bahkan aku nanya-nanya kayak gitu, misalkan kalau aku mau lanjutin studi lagi gimana ya Pak atau Bu dosen gitu, masih dilayani gitu. Jadi yang kayak masih ada masih berhubungan dengan baik walaupun sudah lulus. Makanya menurut aku lingkungannya sangat mendukung di PGSD BINUS karena temannya seru, dosennya juga menunjang gitu, yang kasih arahan karir kamu ke sini lebih baik kayak gini. Jadi kayak banyak referensi gitu. Iya kayak sih, gitu. itu ya mungkin yang dirasakan juga ya Kak. Ini adalah testimoni nih teman-teman dari alumni. ini beneran. Iya, kadang kan mungkin ada orang juga yang kayak after dia lulus ya udah gitu kan. Dan kalau di BINUS tuh karena kenapa sih Kak? Kadang kita juga punya namanya alumni relation. Jadi alumni relation itu bisa ngebantu nih ya, kalau misalkan Kakak udah jadi alumni, kadang kita juga masih bisa disatuin dengan alumni lainnya juga gitu. Ini salah satunya. Kalau ini Kak Deli kan dari segi dosen ya Kak. Dosennya ya masih top kayak gitu. Jadi kedukanya sekarang. Kalau dukanya? Dukanya lebih kayak jauh rumahnya. Di Depok ya Kak? Di Depok jauh, itu sih dukanya itu aja sebenarnya. Tapi justru ketika dukanya tuh rumahnya jauh tapi lingkungannya itu mendukung, itu tuh aku semangat loh datang ke kampus. Bahkan teman-teman aku juga ngerasain jadi seneng nih masuk ke kampus karena tahu nih nggak cuma belajar tapi ketemu teman, kayak seru kayak iya. Ada motivasinya. Jadi nambahin mood juga ya ketika kita buat belajar ya Kak ya. Lingkungan mempengaruhi juga sih. Oke. Nah selanjutnya Kak, untuk pertanyaan ketiga boleh diambil lagi. Oke. Ini aku bacain pertanyaan ketiga. Kalau di PGSD punya penjurusan nggak sih? Dan kalau misalkan ada itu di semester berapa? Kalau di angkatan aku ya, aku kalau yang sekarang aku nggak tahu. Kalau di angkatan aku ini, aku nggak ada penjurusan. Jadi yang kayak udah paket aja gitu, ya udah semuanya udah komplit aja satu. Udah kayak orang mau beli McD. Mana satu ya udah itu dapatnya itu aja ya. Udah. Oke, karena penjurusan juga mungkin kan terkait tentang materi-materi anak SD ya Kak. Tapi aku pernah dengar. Jadi bedanya kalau di BINUS sama yang di univ lain itu materi pembelajarannya itu sangat berbeda ya Kak dari yang dipelajarin. Kalau aku sharing sama teman dari kampus lain ya beda. Apa sih yang bikin beda Kak? Kalau bedanya yang pasti yang benar-benar menonjol ya, yang menurut aku ini. Kalau di PGSD BINUS ini kita belajar di kurikulum luar negeri, kayak Cambridge sama IB. Tapi kalau untuk di kampus lain enggak. Jadi itu ngaruh banget sih. Jadi
ya maaf ya, jadi kayak kan temen aku yang lain mereka belum paham gitu atau belum tahu, di PGSD Binus udah dipelajari ya, dipelajari kayak dasar-dasarnya, jadi ketika kerja ya udah tahu oh begini. Makanya kadang kan juga ada ya Kak, justru malah kayak sekarang ini tuh banyak banget anak-anak yang mau kuliah itu malah mereka tuh ngerasa kayak kalau jurusan PGSD itu udah mau jadi kalau misalnya nanti kerja juga pasti jadi guru doang, kayak gitu guru. Kan nanti paling jadi kayak guru di SDN kayak gitu kan dan lain-lain. Padahal sebenarnya PGSD ini sangat penting ya Kak, ibaratnya kan SD itu adalah pendidikan karakter pertama ya, yang memang diinjak oleh anak-anak gitu kan. Ketika nggak ada guru SD gitu ya, pasti kan mereka nggak bisa ke SMP, ke SMA dan lain-lainnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya SD ini sangat penting banget ya Kak, penting banget ya, justru dasar-dasar itu emang dapat dari SD dulu. Kalau misalkan tambah-tambahan aja nggak bisa, gimana mau ke SMP? Kayak gitu. Makanya kenapa kalau di PGSD sendiri ini kurang lebihnya memang sangat dipelajari lebih ke arah-arah kurikulumnya Cambridge gitu yang tadi yang kakak bilang ya, kayak gitu. Banget. Jadi bukan yang negeri ya teman-teman ya. Negeri juga masih relate, tapi kalau misalkan kamu mau atau kalian mau masuk ke mana? Yang nasional plus plus gitu ya, atau international plus, nggak buta-buta banget. Kalau soalnya di PGSD Binus udah tahu pembelajarannya. Siap kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak Deli, boleh diambil pertanyaan ke nomor 4? Oke. Nomor 4. Oke. Kesan selama berkuliah di program PGSD Binus University. Kesan di program PGSD. Ya, itu lagi menyenangkan, seru. Ya walaupun rumahnya jauh, tapi jujur ya kalau untuk mata kuliahnya kadang emang suka capek. Kita kayak harus tapi dari situ belajar juga sih. Harus tuntut menjadi guru yang kreatif. Jadi kayak ketika di PGSD Binus tuh kan buat media pembelajaran, terus buat apa lagi ya? Makanya praktikum, ada micro teaching kan kayak belajar mengajar gitu, tapi masih sama teman-teman. Ya itu sih lebih ke situ. Jadi yang lebih dituntut kreatif, tapi itu bakal ke bawah banget sih ketika bekerja nanti tuh kayak. Apalagi kan anak zaman sekarang ini yang anak kecil itu aja kayak beragam banget ya Kak. Dia nggak bisa nih kalau kita pakai metode yang kayak dua arah atau yang bagaimana. Pasti kan mereka punya yang namanya kreativitasnya lebih dari kita ya Kak. Bener. Jangan sampai kitanya nih yang telat kreativitasnya. Itu dia makanya kalau di PGSD Binus juga ya, kayak kita juga belajar metodenya, pendekatannya kepada anak-anak itu juga dipelajari semua, dan itu ya bener-bener sepengaruh itu yang aku rasain ya. Yang aku rasain sepengaruh itu ketika aku di PGSD tempat kerja ya, waktu di tempat setelah kerja itu tuh terasa yang apa yang aku pelajari di PGSD itu. Oke. Last question nih Kak, untuk pertanyaan terakhir boleh diambil? Oke. Nah, apa benar kalau masuk program PGSD di Binus itu susah dapat kerja dan prospeknya kerjanya dari PGSD itu bagaimana sih Kak? Untuk di PGSD Binus, aku balik lagi dengan pengalaman aku ya. Alhamdulillah untuk aku enggak. Oke, kenapa tuh enggaknya Kak? Apakah karena dulu magangnya sempat dibantu Binus atau bagaimana? Nah, yang pertama, nih aku mau bahas juga nih. Yang pertama di PGSD Binus, yang pertama Binus tuh kan punya nama kan. Nah itu. Nah yang kedua bukan selain nama, kan dilihat dong pengalamannya juga. Nah di PGSD Binus nggak cuman kayak yang kita belajar di kelas ya udah, tapi dalam setahun itu kita kan ada internship kan. Itu sangat mempengaruhi banget ketika kita ingin melamar di sekolah. Jadi kan misalkan ada yang nanya gitu kan, pengalamannya apa, 1 tahun mengajar di 2 sekolah. Itu di 2 sekolah loh, maksudnya kan jadi beda nih ya. Nah waktu itu aku ngajar di internship di Binus School Serpong dan Tara Salvia School. Jadi kalau di Binus School kan internasional school, nah kalau ini nasional plus. Nah di situ jadi nilai plus dong Kak. Jadi yang kayak yang jadi tahu nih perbandingan sekolah internasional seperti apa, sekolah yang nasional plus seperti apa. Berbeda, memang itu berbeda, ya kayak gitu. Oke, kalau prospek karir Kak, sebenarnya kalau di PGSD itu apakah cuma bisa jadi guru SD atau menurut Kakak tuh bisa jadi yang lain? Kalau aku jujur, aku selama ini kan aku baru
fokusnya ya udah baru coba di guru sekolah dasar aja, belum ada kepikiran prospek untuk di profesi lain kayak gitu. Nah aku mau bahas lagi boleh nggak Kak? Boleh. Kalau di PGSD BINUS ini juga kan yang pertama kan tadi yang kita udah bahas dan tidak belajar kurikulum nasional sama internasional. Nah itu juga mempengaruhi banget Kak. Nah di situ jadinya kita bisa tahu nih dasar-dasar, misalnya di sekolah internasional udah tahu nih, misalnya kurikulum Cambridge itu begini. Nah ketika kita di saat internship otomatis tahu nih Kak alur kerjaan di sekolah internasional tuh seperti apa. Nah walaupun sekarang saya kan di sekolah internasional tapi berbeda, ya itu nggak beda jauh Kak, itu benar-benar nggak beda jauh. Nah terus di PGSD BINUS ini Kakak pernah dengar BIPA nggak? BIPA belum pernah dengar tuh. Nah oke. Nah kalau di PGSD BINUS ini justru kita hal yang BIPA aja, bahkan mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu BIPA, kita pelajari. Jadi BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh oke. Nah itu bahasa Indonesia penutur asing. Nah aku kan waktu pertama kali di sekolah yang ini tuh aku baru fresh graduate Kak. Nah terus aku yang belum punya pengalaman, maksudnya yang bener-bener pengalaman jadi guru BIPA. Nah tapi untungnya aku udah tahu nih BIPA apa. Coba kalau aku nggak tahu BIPA itu apa, aku udah aku fresh graduate terus aku nggak tahu BIPA itu apa, udah semua kayak yang nggak tahu, aku nggak tahu ya Kak. Iya, nah itu bayangin aku baru fresh graduate udah langsung jadi guru BIPA. Jadi kan aku kan megang bahasa Indonesia untuk anak-anak WNA, jadi aku ngajarin anak-anak WNA bahasa Indonesia. Ya kalau misalkan aku nggak tahu dasarnya BIPA itu apa, ya udah nggak tahu gimana. Berarti nggak tahu gimana? Iya, nggak kayaknya. Ya? Iya, untungnya kayak gitu. Jadi banyak banget hal kecil BIPA yang kayak gitu aja kita pelajari di BINUS. Oke. Nah, mungkin itu ya tadi Kak Deli udah sharing singkat gitu ya terkait tentang PGSD dan kesibukan Kak Deli juga yang tadi kan terkait tentang kurikulum dan lain-lainnya. Nah, mungkin saat ini Kak, aku mau ajak Kakak untuk main yang namanya Disordered nih Kak. Oke, nanti di sini aku ada kasih 2 pilihan. Kakak jawab secara cepat. Ya. Tanpa mikir gitu ya. Oke. Nanti Kakak jawab aja. Sip. Oke. Pertanyaan pertama. Kelas online atau kelas onsite, Kak? Onsite dong. Onsite ya. Oke. Kampus Kijang atau kampus Anggrek? Anggrek. Padahal kampus utama Kakak di Kijang. Iya, tapi Anggrek lebih lengkap. Oke. Multi talenta atau kreatif? Multi talenta. Nah, ini pertanyaan juga nih, Kak. Lanjut S2 atau S1 aja langsung jadi guru? Kalau aku ya S1 dulu jadi guru, baru aku kepikiran jadi S2 itu. Dan itu emang kepikiran aku. Dan emang sekarang juga rencananya pengen ngambil S2 ya Kak? Pengen ini sih seperti itu, udah ada kepikiran. Oke, yang terakhir, buat media pembelajaran atau praktikum? Media pembelajaran. Lebih seru ya, apalagi di otaknya PGSD juga dipikir. Benar banget. Apalagi di PGSD udah sering banget dilakukan ya Kak untuk metode pembelajaran itu ya. Iya, benar sekali. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja Kak Deli dan juga teman-teman Sobat BINUS semuanya. Terima kasih ya Kak Deli udah hadir di acara podcast BITalk hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan gak nih pesan-pesan buat adik-adik kelas yang sekiranya pengen ngambil PGSD tapi mereka takut nih Kak, PGSD itu bagaimana dan lain-lainnya. Oke, untuk adik-adik SMA, jangan takut untuk menjadi seorang guru. Dicoba dulu, oke? Pasti kalian bisa survive dengan sendirinya dan bakal bisa menikmati itu apa yang aku rasain ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, thank you Kak Deli. Sama-sama. Oke Sobat BINUS, terima kasih untuk sesi podcast pada hari ini. Kita udah selesai. Mungkin nanti buat teman-teman di sini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan komen juga di bawah. Kira-kira mau undang narasumber siapa lagi sih nanti di acara podcast berikutnya. Oke, see you in the next video. Bye bye.